Oke, kita lanjut materi kita ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel dengan cara perulangan for ya teman-teman. Ini sudah saya buat sebuah file yang nama pertabel ya, .php. Nah, di sini scriptnya sudah saya buat seperti ini ya. Kemudian di sini saya buat di titelnya membuat tabel dengan perulangan for ya. Oke, di sini saya akan menerapkan PHP di dalam HTML yang pernah saya singgung sebelumnya di materi sebelumnya. Ini ada script HTML, saya letakkan PHP-nya ya. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman ketika kita membuat tabel ya, misalnya seperti ini. Biasa kita membuatnya table ya, misalnya table border ya, sama dengan 1 gitu ya kan biasanya kan. Selanjutnya saya buat cell paddingnya itu ya, cell padding misalnya 10 ya. Kemudian di situ saya buat cell spacingnya 0 ya, biar garisnya tebal aja satu ya, tidak ada jarak ya antar sel ya. Cell spacingnya sama dengan 0. Saya buat seperti itu ya. Udah. Kemudian saya tutup seperti ini. Nah, ini saya tutup tabelnya. Biasa kita membuat tabel kan seperti ini kan. Kemudian kita kasih apanya? TR-nya ya kan. TR-nya kita misalnya membuat 2 baris, berarti nanti TR kan gitu kan. Nah, ini artinya TR ini 1 baris. Kemudian nanti kita buat kolomnya misalnya saya buat dalam 1 baris ada 4 kolom, berarti ada TD nya sebanyak 4. Nah, seperti ini saya buat. Ini saya copy aja sebanyak 4, 2, 3, kemudian 4. Di sini ada nanti saya buat seperti ini, baris pertama kan, baris pertama kolom pertama ya kan. Nanti di sini baris pertama kolom kedua kan gitu kan. Nah, baris ke pertama kolom ke 3, kemudian baris pertama kolom keempat kan, seperti itu yang pernah kita pelajari di CSS ya teman-teman. Nah, kalau mau buat baris yang kedua ini kan masih 1 baris. Nah, kalau kita lihat hasilnya, coba kita lihat hasilnya ya. Kita jalankan di sini. Localhost PHP dasar ya. Kita enter seperti ini. Di sini ada pertabel. Nah, seperti ini dia. Ini 1 baris ya, ada 4 kolom. Kalau mau buat baris yang berikutnya, baris yang kedua, ini kita copy aja gitu ya kan. Kita copy, kita paste di sini. Nah, kita ganti barisnya 2. Yang depan itu baris, sudah saya jelaskan kemarin itu di CSS ya, di video saya sebelumnya. Itu baris, kolomnya tetap karena kita hasil kopian dari sini. Kita Ctrl S, maka kita reload seperti ini, berarti 2 baris. Kalau misalnya ada 10 baris semua, tentu akan memakan banyak TR ya dan TD. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita bisa menggunakan perulangan. Salah satunya adalah menggunakan perulangan for. Maka ini saya hapus saja. Kita akan buat perulangan. Perulangannya apa? Tentu kita harus meletakkan PHP di dalam HTML. Untuk meletakkan sintak PHP atau script PHP di dalam HTML, teman-teman harus buat sintak PHP seperti ini. Nah, kemudian di sini kita kasih for ya, for buka kurung kan gitu kan. Baru di sini kita buat kurung kurawalnya. Nah, kondisinya apa? Variabel pertama atau nilai pertama itu misalnya $i sama dengan bisa 0 ya, bisa 1. Nah, kita lihat perbedaan, kalau 0 gimana, kalau 1 gimana. Ini $i ya. Nah, misalnya kita buat 1 ya. Kalau nilai awalnya itu kita mulai dari 1, maka terminannya itu seperti ini teman-teman. I kurang dari harus ada sama dengannya.
harus ada sama dengannya, karena kita mau menampilkan 2 baris. Kita buat 2 kan gitu ya. Jadi nanti angka 2 baris yang kedua itu masuk ke dalam ini, karena 2 kurang dari atau sama dengan 2 kan gitu, karena kita mau buat 2 baris. Startnya 1 dan 2, bukan dari 0 ya. Nah, ini saya contohkan yang dari 1. Jadi harus ada tanda sama dengannya. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita increment, kita tambah seperti ini. I plus. Oke ya. Oke, selanjutnya apa yang mau kita ulang? Kan di dalam for ini ada yang kita ulang. Yang pertama kita ulang baris TR ya. Kita update seperti ini. Ditutup dengan echo juga, echo penutup TR seperti ini. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena kita mau melakukan perulangan lagi di dalam TR ini, karena kolomnya mau kita ulang. Jadi gitu ya. Tadi TR-nya yang di dalam for ini, TR-nya kita ulang. Kemudian di dalam TR kolomnya kita ulang, maka kita gunakan for lagi. Tapi variabelnya berbeda. Misalnya saya buat variabelnya K, misalnya seperti itu ya. K sama dengan 1, ya sama ya. Cuman variabelnya aja yang beda. Kemudian $K kurang dari sama dengan 2. Kemudian titik koma, $K plus, nah gitu ya. Oke ya. Baru kurung kurawal, bracket. Oke ya. Kemudian kita echo. Gitu ya. Kita echo, kemudian kita buat TD. Kemudian penutup TD, kita langsungkan aja penutup TD-nya, karena kita tidak ada lagi mengulangnya di sini. Ya kan? Seperti itu. Biasanya kita ketik satu persatu ya, misalnya 1,1 baris pertama, kolom pertama. Nah, kalau lagi nanti yang bawahnya kita ulang lagi baris pertama, kolom kedua. Tentu akan banyak di sininya ya kan. Nah, kalau kita buat aja seperti ini, nah ini ya, 1,1 aja, kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini dia, semua satu baris pertama, baris kedua juga 1 dibuatnya. Harusnya kan 2,1, ya kan, gitu. Bagaimana caranya supaya dia bisa membacanya sesuai dengan baris dan kolomnya? Maka kita buat ini, kita ganti menjadi untuk baris apa tadi? $I, ya kan? Koma, untuk kolom apa? Kolom adalah $K. Maka kita buat seperti ini, $I, $K. Kita Ctrl S, lihat hasilnya. Nah, dia otomatis ya teman-teman ya. Otomatis. Otomatis. Seperti itu ya. Kalau ini kolomnya 2 ya. Kolomnya 2. Kalau kolomnya 4, maka teman-teman bisa buat di sini. Untuk kolomnya 4, tentu bahagian kolom yang kita rubah. Berarti di sini K-nya ya. K-nya kita buat 4. Kita mau membuat kolomnya 4, barisnya tetap 2. Ini baris. Yang ini yang di dalam TR itu adalah kolom. Ctrl S, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, berarti di sini kolomnya udah 4, barisnya ada 2. Yang atas ini, yang for yang pertama ini adalah untuk baris, yang for yang kedua itu adalah untuk kolom. Nah, ya, seperti itu ya. Jadi cukup gampang teman-teman. Di sini TR ini masih HTML ya. HTML-nya itu berada di dalam echo-nya ya, bukan di luarnya. Nanti kita keluarkan TR ini. Ini secara penulisan sintak ini kurang kurang disarankan seperti ini ya. Nanti kita akan rubah, walaupun nanti banyak penggunaan sintak PHP di sini, itulah yang lebih disarankan. Oke, saya akan rubah ya teman-teman. Bagaimana caranya?
Ini saya delete aja biar naik ke atas seperti ini. Kemudian di sini saya kasih sintak PHP for. Kemudian setelah ini ya, setelah apa namanya, kurung kurawal ini saya kasih penutup PHP-nya. Yang di sini juga saya kasih pembuka PHP seperti ini. Jadi setiap kurung kurawal ini akan diapit dengan pembuka dan penutup PHP. Ini juga ya, otomatis yang ini juga, yang ini for ini juga dibuat seperti ini. Nah ya, dibuat seperti ini. Tentu kita tutup. Kalau ada kurung kurawal seperti ini, maka ada pembuka PHP dan penutup PHP. Nah ini juga tentu ada. Ya, seperti itu ya. Oke. Oke ya. Kemudian TR-nya ini kita tidak perlu ada echo-nya lagi. Nah, gitu ya. Nah, kita buat seperti ini dia. Nah, ini juga tidak perlu ada lagi. Ini kita hapus. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang ini sudah benar, yang ini echo-nya juga tidak perlu ada lagi. Kita akan menggunakan langsung sintak PHP-nya, echo seperti itu ya. Nah, jadi kita buat seperti ini. Nah, ini kita tutup dengan sintak PHP seperti ini. Oke ya. Nah, jadi teman-teman seperti ini ya. For-nya ini diapit dengan sintak PHP pembuka dan penutup. Kemudian ini tidak ada lagi echo-nya. Tidak ada lagi echo-nya ya. Nah, seperti itu. Ini TD-nya. TD-nya ini kita hapus ya. Ini kita keluarkan. TD-nya kita keluarkan. Ctrl X saja. Kita letakkan di sini. Oke. Kemudian echo-nya tetap. Yang TD-nya ini juga kita keluarkan. Ctrl X. Kita letak di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi barisnya ini menggunakan sintak PHP. Kemudian yang ini kita hapus. Nah, ini nggak ada lagi ya. Oke. Ctrl S. Kita cek pelan-pelan ya teman-teman. Oke, pas. Oke. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya sama ya. Kalau saya ganti menjadi misalnya menjadi 3 baris ya. 3 baris 4 kolom. Ctrl S, lihat hasilnya. Dia akan berubah 3 baris 4 kolom. Setiap baris itu 4 kolom. Oke. Jadi itu sama ya teman-teman. Ini saya rubah aja 2. Artinya kalian juga bisa menggunakan seperti ini. Dan lebih disarankan kalian gunakan PHP semuanya di dalam HTML. Seperti itu ya. Nah, PHP-nya berada di dalam HTML. Jangan HTML-nya berada di dalam PHP. Echo TR tadi kan itu, echo itu adalah PHP, TR itu elemen HTML, dia berada di dalam PHP. Jangan seperti itu. Dia dikeluarkan, HTML PHP-nya berada di dalam HTML. Ini HTML, ini PHP. Kemudian TR itu HTML, di dalamnya ada PHP. Seperti itu ya. Nah, seperti ini juga TD itu HTML, di dalamnya PHP. Ini yang lebih disarankan teman-teman. Selain itu juga, supaya jangan banyak kali bracketnya, kurungnya, kurung yang ini teman-teman bisa ganti, kurung kurawal buka itu teman-teman bisa ganti dengan titik 2 seperti ini, ya kan? Nah, jadi setiap kurung kurawal buka itu teman-teman bisa ganti menjadi titik 2, tapi yang di for, ya. Nah, ini di for ya. Yang diletakkan di for ini kita ganti bracketnya, kurung kurawalnya menjadi titik 2. Oke.
Kemudian yang akhir ini kalau sudah titik 2 dia di for ini, maka penutupnya ini ya, ini dia penutup siapanya ini, penutupnya dari yang menyatakan bahwa ini penutup dari titik 2 yang for yang ini juga penutup dari yang ini, for yang ini. Maka penutupnya itu kita ganti menjadi N4. Nah, ini dia titik koma ya, N4. Yang ini juga kita ganti menjadi N4 titik koma. Oke, lalu kita kontrol S. Apakah hasilnya sama? Nah, ternyata hasilnya sama. Jadi untuk menghindari banyak bracket atau kurung kurawal, teman-teman bisa menggantinya dengan titik 2, tapi yang di for ya, yang di kurung kurawal yang penanda akhirnya itu pakai N4. Oke ya. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman ingin menampilkan ke layar ya variabel, nilai variabel itu ingin ditampilkan ke layar, biasa kita menggunakan echo ya. Teman-teman bisa menghapus echo-nya ini. Nah, ini dia. Karena syaratnya teman-teman variabel itu nilai variabel itu mau kita tampilkan ke layar ya. Maka echo-nya ini kita hapus seperti ini, sama dengan gini aja. Tidak pakai echo. Ininya juga kita hapus ya. Kemudian kita kasih kutip ya. Kutip. Jadi seperti ini penulisannya. Hasilnya ini akan sama ya. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, sama ya. Tapi kalau teman-teman nanti hapus nih kutipnya seperti ini, jadi dia nanti berbeda hasilnya, digabungkannya. Nah, ini kan 1,1 ya kan. Nah, digabungkannya aja 11, 12, 13. Karena dianggapnya ini bersatu ya. Antara baris dan kolomnya bersatu. Tidak dibacanya koma itu. Makanya untuk supaya koma itu pemisah antar baris dan kolom tadi dibacanya, maka kasih kutip 2. Seperti ini. Ctrl S, maka nanti hasilnya bisa dibacanya. Coba kita reload. Seperti ini. Oke ya teman-teman, cukup gampang kan? Jadi teman-teman bisa gunakan perulangan ini untuk menyelesaikan soal-soal perulangan yang mungkin diberikan dosen teman-teman ya di kuliahan. Jadi insya Allah bisa teman-teman selesaikan dengan menggunakan for. Untuk penggunaan while juga sama ya, atau do while ya, teman-teman bisa gunakan. Tapi saran saya sering aja pakai for atau while aja untuk menyelesaikan tugas-tugas dari dosen teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup. Jangan lupa ya dibagikan kepada teman-temannya. Kalau rasa ini bermanfaat tutorial dan teman-temannya juga bisa mendapatkan hal yang sama dengan kalian, saling berbagi itu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.